jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya malam hari ini. Amin. Karena kasih Tuhan kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Firman-Nya katakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang menjadi apa? Pengikat, yang menyatukan dan menyempurnakan. Dan biarlah malam hari ini boleh tengok kiri kanannya. Ya, bagikan kasih dengan memberikan tos kiri kanannya. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Yes. Mari malam hari ini minta Tuhan untuk satukan hati kita di tempat ini. Karena kita siap memuji dan menyembah Dia. Kita siap senangkan hati Dia sama-sama. Satukan hati kami Tuhan, kami siap berkumpul bersekutu di tempat ini. Sama-sama kita mau katakan dan minta pada Tuhan malam ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semakin erat tali persaudaraan kita, amin. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ibu, kita mau saling bergandengan tangan, yuk. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu saling mengasihi. Tengok kiri kanannya. Saling mengasihi. Berikan senyum kiri kanan depan belakang. Di antara kami. Karena kita satu keluarga. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi satukan hati kami Tuhan malam hari ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semakin erat lagi. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandengan tangan, yuk. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kita semua, amin. Di antara kami satu keluarga. Keluarga kerajaan Allah. Saling mengasihi, saling mengasihi. Saling mengasihi, amin. Di antara kami keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Karena kita satu keluarga. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus malam hari ini. Yes. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih, silakan duduk kembali. Puji bagi nama Tuhan. Malam hari ini kasihnya luar biasa. Kita boleh ada di tempat ini karena perkenanan Tuhan. Kita buka dalam tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh benar Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini Tuhan, itu karena kasih setiamu Bapa. Kami datang ke tempat ini Tuhan, kami yakin percaya. Kami yang rindu Tuhan untuk terus datang dan bersekutu di dalam Engkau. Biarlah lidah kami mengaku Tuhan, bahwa Tuhan kekuatan di hidup kami. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau tidak melihat setiap rupa kami Bapa. Dan Engkau Bapa yang mengajariku untuk melewati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dengan penuh kerinduan Tuhan malam hari ini, kami mau bawa hati kami Tuhan untuk bersyukur
akan kasih-Mu yang boleh kami alami luar biasa di dalam hidup kami. Biarlah melalui pujian syukur ini Tuhan, kami mau menyerukan Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Sekali lagi kita mau nyatakan dengan iman kita, ini syukur kami Tuhan, Kau Bapa yang mengasihiku. Ini kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru Tuhan. Melewati Kau Bapa yang selalu ada mendampingi dan bersama kami Tuhan. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata,
kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang hebat Tuhan. Kami ada saat ini karena kasih-Mu yang begitu besar melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kalau kami boleh melewati sesuatu yang mungkin tidak mengenakan hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Kau yang selalu memampukan kami untuk melewati badai langit biru Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami begitu luar biasa. Biarlah ajar kami Tuhan menjadi pribadi yang terus setia di dalam Engkau. Biarlah kami boleh mengucap syukur dan bertekun di dalam doa. Karena kami tahu Tuhan Engkau hanya sejauh doa Bapa. Ketika kami berseru memanggil Tuhan, ini setiap kami, maka Engkau hadir menyertai kami Tuhan. Malam hari ini dengan penuh kerinduan Tuhan. Biarlah kerinduan kami ini Tuhan Yesus, Kau melihat hati kami. Biarlah kami boleh memuji, menyembah Engkau. Sebab kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, yang layak terima pujian penyembahan kami. Dalam malam hari ini Tuhan, kami mau awali berdoa Perduki Chapter Pusat malam hari ini dengan sukacita. Dan kami yakin percaya kami juga akan pulang membawa sukacita itu Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Ini setiap kami Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini dengan sukacita. Kami mau menyambut berkat Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Yes. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya yakin kalau tadi kita boleh perkatakan dia Bapa yang baik, dia sungguh baik. Pasti karena kita boleh mengalami kasih-Nya, amin. Dia sudah buktikan buat saya dan Bapak Ibu, setiap hari dia gak pernah tinggalin kita. Setiap hari dia dampingi kita. Dia berikan kita kesembuhan, dia berikan kita kekuatan, dan dia berikan kemenangan. Siapa yang setuju dengan saya Tuhan Yesus baik, boleh angkat jempol ya tinggi-tinggi. Amin, sama-sama mari dengan pujian ini kita mau dengan bangga perkatakan bahwa Yesus kita baik, sungguh baik, teramat baik. Oh, mana tepuk tangannya buat Tuhan malam hari. Yes, sama-sama. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, amin Bapak Ibu ya. Dari hari ke hari, rasakan besar cinta Tuhan nyata. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Sama-sama mari angkat tangan buat Tuhan saat ini. Kau angkat sakitku, amin. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Berikan jempolmu, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, Tuhan Yesus.
jempolnya Bapak Ibu semuanya. Sungguh Sebelah sini aja, ayo suaranya mana? sangat baik. Oke, sebelah sini jangan mau kalah, katakan. Tuhan Yesus Sungguh dahsyat, amin. dahsyat. Apakah dia sangat dahsyat? Oke. Sekarang sama-sama kita mau sambil lambaikan tangan, yuk. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus Amin. sungguh dahsyat, Dahsyat. sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat Terima kasih Tuhan, karena kami semua yang ada di tempat ini sungguh menyaksikan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami. Kedahsyatanmu melebihi apapun juga. Setiap kami boleh diberkati, setiap kami boleh dilimpahi, Amin. setiap kami boleh selalu ada naungan di dalam naungan tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lebih lagi kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan saat ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberkati di tempat ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak dikasihi oleh Tuhan. kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji. Kami mau nyatakan sekali lagi dan bersyukur. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan ke kiri kanannya, Kamu diberkati, kamu dilimpahi loh. kamu Karena kita punya Allah yang sanggup. karena Allah sanggup Amin. untuk menyediakan. Katakan saya diberkati, saya diberkati, saya dilimpahi. saya dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan kita Diberkati, kita dilimpahi, karena Allah sanggup
Bapa. Oleh karena kasih karunia Tuhan, biarlah lutut kami berteluh dan lidah kami mengaku Tuhan. Lebih lagi kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Saat kami boleh menyembah-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan. Ini kami Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari katakan, saat ku menyembah-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Mari kita bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Inilah setiap tangan kami yang terangkat Bapa. Kau melihat setiap kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Engkau Tuhan kami. Saat kami menyembah-Mu,
Ya raba-laba-laba ya nama raba ya ya raba-raba ya taruhlah setiap beban, kesakitanmu, kekhawatiranmu di bawah kaki salibku anakku. Sebab aku menyertai engkau dahulu sampai selama-lamanya. Kiranamaya shikararara. Kiranamaramarama shikiriri. Kau yang melihat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini Bapa. Atas setiap pergumulan kami Tuhan. Melewati badai pencobaan Bapa. Ketika kami mau duduk diam dan kami berseru di dalam doa. Hati kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang menguatkan kami. Kau Bapa yang penuh cinta kasih. Ketika kami percaya Tuhan, kami yakin Bapa, Kau yang memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Kau yang meringankan setiap beban kami Tuhan. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Bapa, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia. Malam hari ini Tuhan, Kau boleh kirimkan hamba-Mu di tempat ini. Brother Yaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau boleh memberkati beliau. Hadirlah ya Bapa, urapi Tuhan. Biarlah setiap perkataan dan benih firman yang ditaburkan malam hari ini. Biarlah kami mendengar Tuhan dengan sukacita. Biarlah benih firman itu boleh tertanam kuat di dalam hati pikiran kami. Dan bertumbuh Tuhan. Biarlah iman kami yang bertumbuh dapat berbuah. Sehingga buah itu manis kami boleh bagikan. Di dalam keluarga kami Tuhan. Di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh mencerminkan kasih Tuhan. Yang boleh kami rasakan begitu besar. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menggendong kami Bapa. Engkau yang terus ada bersama dengan kami. Maka setiap pergumulan kami menjadi ringan Tuhan. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah malam hari ini Tuhan, firman-Mu yang boleh dimateraikan. Kami boleh dengarkan. Menjadi berkat sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati seorang hamba kami boleh terus miliki di dalam Engkau. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dipersilakan duduk brother dan sister. Kami persilakan Bro ya. Di rumah menyaksikan secara streaming, saya percaya semua mengalami kasih Tuhan. Amin. Boleh dong tepuk tangan buat tim pujian yang luar biasa yang telah mengantar kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tadi kan lagunya ya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Waktu kita angkat hati kita,
Kita berusaha menggapai kasihnya Tuhan sebetulnya. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau Tuhan itu mengasihi kita? Dari mana bangsa Israel tahu kalau Allah itu penuh kasih dan mengasihi bangsa umatnya? Mungkin kalau kita dengar khotbah, baca kitab suci, nggak tahu itu benar apa enggak kan? Tapi dari mana sesungguhnya kita tahu Allah itu sungguh baik, sungguh mengasihi, sungguh setia sama kita. Nah, bangsa Israel mempercayai Allah itu penuh kasih karena apa? Karena berdasarkan semua ciptaannya. Dari semua ciptaannya dia mengenal Allah itu penuh kasih, Allah itu sangat mencintai umatnya. Maka menjadi sangat-sangat jahat ketika bangsa itu menyembah ilah-ilah lain. Coba bayangkan. Dia mengenal Allah yang penuh kasih dari semua ciptaannya. Ketika panen itu subur, menghasilkan banyak tuayan, dia menyembahnya siapa? Dewi kesuburan, coba. Ketika Tuhan memelihara seluruh air, seluruh laut, sehingga menghasilkan ikan-ikan, mereka menyembah dewa laut, coba. Betapa jahatnya. Padahal dia tahu semua kasih Allah itu ditimbulkan, dirasakan berdasarkan semua ciptaannya, termasuk kita. Tahu dari mana Allah penuh kasih? Dari Yesus Kristus, betul? Ketika Yesus menjadi anak, menjadi manusia sama seperti kita. Kita bisa melihat karyanya dia, kasih yang dia nyatakan. Sampai kita bisa mengenal Allah Bapa itu penuh kasih, sangat mengasihi. Nah, dari mana kita tahu Yesus penuh kasih? Yesus yang mengasihi kita dari mana? Ya dari kiri kanan kita, dari orang-orang terdekat kita, dari sahabat-sahabat kita. Saya bisa merasakan kasih Tuhan ya dari Bapak Ibu semua kan. Kasih Tuhan yang dinyatakan lewat hidup kita. Sayangnya Allah yang penuh kasih itu, di dalam kehidupan kita, kita bukan kehilangan kasih, tetapi kita enggak mengerti kasih Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang jelek-jelek begini, ada nafasnya Allah. Betul gak? Iya. Jelek-jelek begini, ada roh Tuhan loh. Kalau dia Allah yang penuh kasih, dia Allah adalah kasih, berarti ada kasih di dalam kita karena ada rohnya Tuhan kan? Waktu Tuhan menciptakan manusia, dihembuskannya lah hefas. Hefas, nafas Allah. Allah yang tidak pernah punya batasan apapun untuk mengasihi kita. Unlimited, tidak bersyarat. Ada yang menerima kasih Tuhan tapi pakai syarat? Nggak ada. Dia totalitas, apapun keadaanmu, apapun situasimu, seperti apapun bentukmu, dia mengasihi totalitas. Nggak pakai syarat. Dia terima engkau apa adanya. Tapi kenapa di kita jadi bersyarat? Kenapa kasih di Bapak Ibu dan saya jadi bersyarat? Saya untuk mengasihi orang saya pilih-pilih. Kalau yang menyebalkan gak maksimal kasih saya. Walaupun ada di dalam satu komunitas kita bisa pilih. Ini orang yang gak enak, gak asik. Kasih kita jadi terbatas, bahkan bersyarat. Itu sebabnya kita mengenal firman Tuhan mengatakan, Allah seringkali mengatakan begini, hayo mari bangun kembali pondok Daud yang roboh. Tahu pondok Daud? Kita baca ayatnya. Yuk sama-sama kita buka Amos 9. Kita ambil dari Amos 9 ayat 11 dan 12. Saya baca yang 11, Bapak Ibu baca yang 12. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu. Silakan ayat 12. Nah,
Tuhan mau kita mendirikan pondok Daud yang roboh. Apa sih pondok Daud itu? Pondok Daud itu berbicara rekonsiliasi. Sebuah relasi yang terputus antara Allah dengan kita, antara kita dengan sesama. Itu sebabnya Tuhan begitu giat mengatakan, ayo bangun kembali pondok Daud. Sampai saya pun menyadari loh. Ya kan Ica? Ketika kita pelayanan kan, kita orang pelayanan nih, tanda kutip deh. Pelayanan, melayani Tuhan ke sana sini. Ketika ketemu benturan, ya, udah melayani lama kok masalah ada aja. Bahkan gak sedikit rasanya saya tuh seperti ditarik Tuhan ke titik terendah. Titik nol. Berat banget. Berat banget. Sampai saya merenungkan, begitu dapat firman ini, iya ya, berarti ada yang salah nih relasi aku dengan Tuhan. Oh enggak, aku kan misa setiap hari. Ke gereja setiap minggu. Cukup gak? Ada kasih gak sih sebetulnya kita sama Tuhan? Waktu Tuhan memberkati kita, wah, Tuhan penuh kasih. Tapi waktu Tuhan sepertinya gak memberkati, tanda tanya besar di kita. Di mana nih Tuhan? Kok Tuhan pilih kasih? Itu orang gak pernah ke gereja kok rasanya diberkati. Aku pelayanan lu Tuhan. Kok rasanya berat banget. Tuhan bilang apa? Bangun pondok Daudmu yang roboh. Artinya relasimu ada yang kurang. Berarti misa cukup gak? Enggak cukup. Kenapa? Ternyata gaya hidup kita, gaya hidup saya masih pakai gaya hidup yang lama. Hefas yang di dalam ini enggak optimal kita pakai. Enggak kita berikan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Roh Tuhan untuk bekerja sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, ayat 12 tadi dikatakan begini. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Kenapa pondok Daud menjadi rekonsiliasi? Siapa sih bangsa Edom? Kita ingat kisah Yakub dan Esau. Yakub yang mengambil hak kesulungan Esau. Bukankah itu terjadi perselisihan? Bukankah di antara saudara itu menjadi tidak punya kasih? Tema kita kan hidup dengan kasih. Gampang diucapkan, sulit dilakukan. Ya kan? Coba Bapak Ibu renungkan. Sebetulnya kita punya kasih enggak? Ada sedikit. Coba, saya bilang gini. Kalau kita betul-betul punya kasih yang hefas itu. Kalau dia optimal ini. Saya percaya satu keluarga yang lompat dari lantai 22 tidak terjadi. Itu buat saya nangis, padahal nggak kenal, bahkan nggak tahu orang itu seperti apa. Tapi mendengar beritanya, saya jadi tanya-tanya, lah di mana saya? Di mana orang sekitar? Saya percaya di tengah kesulitan dia sudah minta tolong kepada saudara-saudara terdekat. Di tengah beban yang menghimpit dia nggak tahu kemana, dia percaya saya udah hubungin teman-temannya. Tapi biasanya mereka justru menghindar, jaga jarak. Sampai dia merasa sendiri. Harusnya kita yang katanya murid Tuhan, penuh kasih, tampil sebagai terangnya dia. Walaupun katanya dia gak seiman. Tapi harusnya kita tampil sebagai terang buat dia. Kita gak perlu bantu dia secara materi apa yang dia perlukan. Tetapi ada solusi yang kita berikan. Ada terang yang kita tawarkan. Ada kehidupan yang kita tawarkan. Waktu engkau hadir di sana, saya percaya dia nggak lompat. Sayangnya kasih yang di dalam kita itu. Kita sibuk dengan diri kita, tujuan kita, pencapaian kita, bukan tujuan ilahi. Maka Tuhan bilang, ayo dirikan kembali pondok Daudmu, bangun rekonsiliasi. Engkau dengan Allah, enggak mungkin kau punya kasih, kau bisa membangun rekonsiliasi dengan sesama kalau engkau enggak punya rekonsiliasi dengan Allah. Kalau engkau enggak membangun sungguh-sungguh hubungan dengan Allah. Oh enggak,
Lewat misa kan udah. Saya sering menemukan orang gitu loh. Ketika dia undang ke persekutuan, enggak kan gue udah minggu udah ke gereja. Pertanyaan saya, cukup gak kamu di gereja? Apakah engkau menemukan sesuatu di gereja? Di Ekaristi? Oh udah terima komuni, tubuh dan darah Yesus, cukup. Buktinya kamu gak tambah greget sama Tuhan. Saya mau bilang nih, Bapak Ibu undang saya salah. Kenapa? Karena saya orangnya kalau udah ngomong soal Tuhan gak mau berhenti. Orang yang cinta Tuhan, orang yang kagum sama Tuhan, dia akan terus berbicara tentang Tuhan. Kalau engkau sampai tidak pernah mau berbicara tentang Tuhan, saya pertanyakan, betulkah engkau kagum dengan Tuhan? Betulkah engkau cinta dengan Tuhan? Ku kagum, hormat akan engkau. Sebatas lagu tapi. Kalau kagum kau akan cerita, Tuhanku dahsyat, Yesus dahsyat. Meskipun kau dalam keadaan terpuruk. Nah, hidup di dalam kasih seperti itu. Enggak peduli situasimu, enggak peduli keadaanmu, engkau tetap mengasihi. Engkau bisa tampil seperti Kristus. Makanya ketika dia naik ke kayu salib, dia bukan cuma menebus dosa kita. Dia enggak sekedar tebus dosa kita supaya kita diselamatkan, enggak. Tetapi 3,5 tahun dia ada di muka bumi ini, dia mengajarkan bagaimana seharusnya engkau menjalani kehidupan. Itu sebabnya ketika kita tahu ketika imam mengangkat hosti, lakukanlah ini. Waktu dia angkat hosti itu, yang diminta Tuhan kita lakukan apa? Bukan perjamuannya, bukan angkat hostinya, bukan pecahkan hostinya, bukan makan hostinya. Yang Tuhan mau katakan waktu engkau katakan, lakukanlah ini, lakukan seperti apa yang Kristus lakukan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bisa? Enggak bisa. Tampar pipi kiri, maunya kaki kanan main, kaki kiri main. Sifat kita cenderung maunya lebih. Kalau kelebihan kasih baik. Bawa mobil nih, bapak-bapak ngebut, dilewatin, di tol, bus. Kejar kan, lewatin lagi. Seharusnya seri dong, itu udah tampar pipi kiri, pipi kanan loh. Selesai dong, enggak. Begitu kita berhasil lewatin, kita buka kacau, maki-maki. Itu kita banget. Maunya lebih. Bagaimana hidup dengan kasih? Ada perubahan di dalam hidup kita sejak manusia jatuh di dalam dosa. Daging lebih menguasai roh Allah. Ego kita makin tinggi. Kepedulian kita sesama makin hilang. Maka apa yang Tuhan tawarkan? Kita buka Ulangan 23 ayat 7. Saya bacakan aja. Ulangan 23 ayat 7 dikatakan demikian. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom sebab dia saudaramu. Ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Kan ceritanya ketika bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, mau masuk tanah perjanjian, dia melewati wilayah Edom, maka Edom cabut pedang. Nah, bangsa Israel akhirnya dibawa ke padang gurun. Waktu masuk ke padang gurun, bangsa Edom tidak mengejar. Kenapa? Biarin aja, dia akan mati sendiri di padang gurun. Nah, siapa bangsa Edom? Bangsa Edom adalah keturunan Esau. Begitu bencinya dia kepada bangsa Israel, karena dianggap nenek moyangnya mengambil hak kesulungan nenek moyangnya dia. Maka ada perselisihan. Tapi Tuhan perintahkan apa? Kamu jangan membenci bangsa Edom karena dia saudaramu. Kalau engkau ke gereja mau mempersembahkan sesuatu, tapi kamu ada selisih dengan saudaramu, Tuhan bilang apa? Pulang, bereskan dulu perselisihanmu, baru engkau datang. Kenapa? Karena kita nggak bisa mempersembahkan apapun kepada Tuhan kalau kita punya perselisihan. Masih ada amarah, masih ada kebencian, nggak bisa kita persembahkan. Apa yang kita mau bawa kepada Tuhan? Maka jelas di sini, jangan membenci saudaramu. Maka di dalam kitab suci itu ada 2 ayat yang menyatakan ada yang namanya kunci
Daud. Tahu, pernah dengar? Taunya kunci Petrus ya Pak. Kunci Daud ada di Yesaya 22 ayat 22 atau di Wahyu 3 ayat 7. Berbicara apa kunci Daud? Kunci Daud itu begini. Apa yang engkau tutup tidak ada seorang pun bisa buka. Apa yang engkau buka tidak ada seorang pun bisa menutupnya. Nah, kunci Daud Tuhan berikan kepada umatnya di Philadelphia. Siapa umat Philadelphia? Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. 1 Yohanes 3 ayat 10 mengatakan gini. Ini jelas sekali loh. 1 Yohanes 3 ayat 10 dikatakan gini. Apakah engkau anak Allah atau engkau anak iblis? Jelas dibedakan antara engkau anak Allah apa engkau anak iblis. Kalau engkau tidak mendengarkan firman dan tidak mengasihi saudaramu, jelas engkau anak iblis. Jadi betapa penting kasih persaudaraan itu. Gak main-main di dalam Tuhan. Mau rajin ke gereja, mau rajin ibadah, rajin persekutuan, apapun yang kau lakukan kerohanianmu. Tapi engkau tidak bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tidak hidup dengan kasih. Aku gak kenal kata Tuhan. Maaf, aku berterus terang. Aku tidak kenal engkau. Lihat ya, apa yang Yesus lakukan. Kita mau Paskah. Kita selalu tadi jalan salib. Ya kan? Yesus melakukan karena kasih Allah kepada kita. Ya kan? Jadi sepanjang jalan salib, Via Dolorosa itu, itulah pertukaran antara Yesus dengan kita. Lihat ya. Kita yang seharusnya menderita menjadi enggak menderita, Yesus yang menderita. Kita yang seharusnya sakit menjadi tidak sakit oleh karena bilur-bilur Yesus. Kita yang seharusnya mati oleh karena dosa, kita jadi hidup karena Yesus menggantikan hukumannya atas dosa. Jadi pertukaran. Lihat ya. Di dalam Via Dolorosa itu tiba-tiba muncul seorang yang bernama Simon dari Kirene. Orang yang gak kenal Yesus. Dia cuma tahu gini. Kirene itu jauh, jaraknya 15 km ke Yerusalem. Dan Simon Kirene adalah orang Yahudi karena namanya aja Simon. Cuma tinggal di Afrika Utara kan. Kirene itu Afrika Utara. Dia datang untuk merayakan Paskah karena dia orang Yahudi yang taat beribadah. Taat beribadah. Dan punya kerinduan setiap tahun. Dia bilang gini, semoga tahun ini Paskah yang kudapatkan lebih berbeda. Dia berharap setiap Paskah berjumpa dengan Mesias karena dia tahu nubuatan-nubuatan. Waktu dia sampai di sana, dia melihat ada orang disiksa, memikul salib. Dia cuma pengen lihat siapa orang itu. Dia gak kenal kalau itu Mesias. Boleh dibilang apesnya prajurit lihat dia ditarik. Pikul. Suatu peristiwa yang gak ada dalam pikiran dia. Perjalanan jauh, dia orang kaya. Kalau gak orang kaya gak bisa tuh terbang sejauh itu. Pengennya merayakan Paskah disuruh pikul. Itu gak main-main. 7-8 meter. Beratnya minta ampun. Apa yang kita tangkap gambaran dari Simon? Itulah pemuritan sejati. Sang kuli pikul salib ikut Yesus. Ketika Yesus jalan di depan, pasti Yesus mengatakan apa? Hai putri-putri Sion. Untuk apa engkau menangis? Jadi setiap Yesus mengatakan itu, Simon melihat, mendengar, dan dia bilang, ini kan Taurat Tuhan, nubuatan. Berarti ini bukan orang biasa. Perjumpaan Simon Kirene dengan Yesus dalam situasi yang tidak enak mengubah hidupnya. Kadang-kadang kita perlu dipaksa. Kadang-kadang kita perlu mengalami hal yang gak enak. Justru di titik itu kita berjumpa Tuhan yang mengubah hidup kita. Simon diubahkan Tuhan. Dia boyong keluarganya dari Yerusalem, dari Kirene pindah ke Yerusalem. Kita tahu anaknya
Rufus dan Alexander menjadi partner kerja Markus di dalam memberitakan Injil. Mereka hidup dengan kasih Tuhan. Dan gak main-main, mereka jadi radikal di dalam penginjilan. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Seberapa radikal kita memberitakan kabar baik Tuhan. Seberapa besar sebetulnya kita mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Saya percaya semua angkat tangan. Pertanyaan mubazir. Iya. Kalau nanya itu pasti angkat tangan. Tapi siapa yang mengasihi sungguh di dalam Tuhan, yang mau melakukan seperti Simon Kirene? Daud deh. Tuhan bilang gini, satu-satunya manusia yang berkenan di hatinya Tuhan Daud. Dosa Daud hebat gak? Hebat banget. Semua hukum Taurat dia langgar kan? Dia berdusta, dia mengambil istri orang, dia berzina, dia membunuh. Ada semua tuh di Daud. Tapi Daud punya hati yang melekat kepada Tuhan loh. Sangat melekat loh. Sampai dia bilang gini, Tuhan, semua engkau boleh ambil daripadaku. Kekayaanku, kerajaanku, kekuasaanku, ambil Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, jangan rohmu menjauh daripadaku. Lihat, sedemikian takutnya kalau Tuhan menjauh. Maka saking cintanya sama Tuhan, Daud pernah begini. Tabut perjanjian ini adalah simbol kehadiran Tuhan. Betul ya? Daud bilang gini, sebaiknya ini dipindahkan ke kota Daud. Maka dia pindahkan dengan dia tarik pakai kereta kerbau. Waktu dia tarik, dikatakan keretanya tergelincir, sahabat karibnya Uza mencoba menahan. Maka Uza mati seketika, tanda kutip dibunuh Tuhan. Daud kecewa sama Tuhan. Sakit hati sahabat dekatnya dibunuh. Dia protes sama Tuhan. Tabut ditaruh di rumah Obed-Edom. Obed-Edom dikatakan diberkati selama 3 bulan secara luar biasa. Ternyata Daud menyadari kalau dia salah caranya. Ternyata memindahkan tabut perjanjian gak boleh ditarik kereta. Harus digotong oleh imam. 12 imam suku Lewi. Daud menyadari itu, maka dia kumpulkan imam-imam, dia bertekad memindahkan itu. Waktu dia pindahkan, dikatakan waktu digotong oleh imam, setiap 6 langkah Daud potong korban. Betul? Dengan jubah efod dia tertelungkup. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Lalu 6 langkah dia lakukan lagi. Dan terus. Mau tahu jaraknya dari rumah Obed-Edom ke kota Daud? 13 sekian kilometer. Kebayang gak berapa hewan yang dia potong? Berapa korban yang dia lakukan? Tapi Tuhan gak hitung korban itu. Karena kalau mau banyak-banyakan, Salomo paling banyak. Salomo pernah mengorbankan 10.000 lebih hewan korban. Tapi Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan lihat hati Daud yang mengasihi Tuhan. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu yang juga yang di rumah. Perlukah kita lakukan itu? Perlu gak kita setiap 6 langkah kita lakukan itu? Tuhan, ini Yaya datang kepadamu memberikan seluruh hidupku bagi kemuliaan namamu. 6 langkah saya lakukan lagi. Tuhan, ini Yaya terus. Perlu gak? Lebay katanya. Perlu Bapak Ibu, sangat perlu. Itu bukti kalau aku bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Cuma 6 langkah kalau perlu setiap langkah. Daud per 6 langkah. Kita per 6 hari. Betul? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu baru memuji Tuhan. Senin kosong lagi, terus kosong. Tiap langkah. Supaya apa? Tiap langkah kita diatur Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebab tangan kasih-Nya menuntunku. Coba lihat.
Waktu kasih kita penuh kepada Tuhan, Tuhan atur hidup kita. Tuhan gak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Syaratnya apa? Hidup dengan kasihnya Tuhan. Kasih itu kan satu arah. Yesus mengasihi kita satu arah, dia mengasihi totalitas. Kamu mau nyembah dia atau enggak, dia enggak pusing. Satu arah. Waktu engkau memberi, jangan harap kembali. Berilah. Gak usah mikir-mikir. Saya mengalami keajaiban, buat saya keajaiban ya. Bayangkan ketika saya mengalami kesulitan finansial, saya butuh dalam 2 hari saya butuh 6 juta. Cari sana ya susah, untung saya nggak lompat di lantai 22. Saya kemudian healingnya saya tuh jalan-jalan ke perniagaan, pasar pagi, tahu ya pasar pagi? Toko mainan banyak, karena saya senang lihat-lihat mainan atau toko-toko spot. Waktu saya jalan pagi-pagi jam 8 pagi lewat di situ, tiba-tiba seorang perempuan keluar. Dia bilang gini, kamu Chungkyu ya? Chungkyu itu nama Mandarin saya. Iya, lupa ya, teman sekolah. Wah lupa, udah berapa puluh tahun. Juga bukan teman sekelas ternyata. Teman satu sekolah, nggak akrab dan nggak pernah kontak. Ngapain lu kesini pagi-pagi? Ya jalan-jalan aja gitu. Seneng kan aku lihat mainan. Lu ngapain? Toko gue di sini, dia bilang. Bukanya pagi ya, jam 6 udah buka. Jam 6 itu banyak pembeli-pembeli dari luar daerah beli mainan buat jual lagi. Gue udah buka bon 80 juta, wow. Terus dia bilang, kita makan yuk, dia bilang. Itu ada makanan enak. Jadi makan terus ngobrol. Aku cuma cerita apa yang sedang aku pusingin. Terus dia bilang gini, lu kalau cari sehari 1 juta gampang gak? Ya lebih gampang dari 6 juta, betul kan? Ya udah, lu cari aja 1 juta. Dia ke toko, dia ambil duit 5 juta. Nih lu pakai. Agama Katolik bukan, agama Kristen bukan, teman baik bukan. Satu sekolah doang dan udah lama nggak pernah kontak. Langsung segini, oh pantes. Di antara firman Tuhan ada orang Samaria, ini dia nih. Nggak mikir loh. Dia nggak mikir, dia nggak menyelidiki apa yang aku ceritakan benar atau enggak. Kita masih mikir. Kita masih banyak pertimbangan. Dia hidup dengan kasih loh. Saya belum tentu. Itu yang Tuhan mau bilang. Ketika engkau hidup di dalam kasih Tuhan, engkau gak akan banyak mikir. Engkau hanya melakukan. Dan waktu engkau melakukan, itu satu arah. Dan saya percaya, waktu engkau beri, sesungguhnya Tuhan sudah memberi atasmu. Saya mau tanya, di ruangan ini atau yang ada di streaming? Tadi waktu pujian penyembahan atau beberapa hari yang lalu, engkau mengalami sakit sebelah kanan kepala belakang, ada? Atau yang di rumah? Ada? Suka apa ya rasanya nyer gitu. Dalam beberapa hari ini. Harusnya ada. Kalau nggak ada di sini berarti yang di rumah. Kalau yang di rumah boleh chat di kolom komen kali ya. Nama nanti kita doa buat dia. Hidup di dalam kasih Tuhan, hidup dengan kasih Tuhan. Nah, ketika Tuhan berikan kunci Daud itu, ya, kita bisa buka apa yang tertutup dan orang nggak bisa tutup lagi. Nah, waktu Tuhan berikan itu, saya percaya apa yang kita perkatakan bisa terjadi. Syaratnya apa? Engkau mengasihi, engkau hidup di dalam kasih persaudaraan. Tanpa itu nggak bisa, nggak bakal dapat kata Tuhan kunci itu. Saya belajar untuk mengasihi seperti itu, seperti apa yang Tuhan mau. Saya belajar. Dan saya pernah memperkatakan,
Jadi Jumat kemarin ada seorang oma mau pasang 1 ring. Dia minta saya ke rumah, saya doakan dia. Selesai doa saya bilang, Oma nanti hari Senin gak jadi pasang ring. Jantung Oma membaik. Senin dia ke rumah sakit jantung Jakarta. Jam 9 dikateterisasi. Baru setengah jalan kalau nggak salah kateterisasi, dokter tarik lagi. Gak jadi kata dokter. Jantungnya membaik. Lihat ya. Waktu kita mau belajar mengungkapkan semua kasih Tuhan yang ada pada kita kepada banyak orang. Kepada setiap orang. Tanpa mikir, tanpa mempertimbangkan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu pelihara hidup kita. Yang punya kekesalan, kebencian, buang kata Tuhan. Taruh kasih. Karena ada Hefas, ada Allah di dalammu. Kau jadi enggak sama engkau dengan Allah. Makanya Yesus bawa. Dari hari ke hari dia tuntun kita supaya hidup kita berubah menjadi serupa dan segambar. Maka dia rela naik ke kayu salib. Dia tebus segala dosa kita. Bro, oke. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, katakan, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih
Mari semua bagian berdiri katakan bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu begitu besar, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu begitu besar, kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Tuhan, terima kasih untuk salib-Mu, untuk semua penebusan yang Tuhan lakukan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus memenuhi hati kami. Bahkan kasih yang penuh itu dapat kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai, sampai orang-orang itu mengenal Tuhan yang penuh kasih. Biarlah melalui jalan salib yang boleh kami lalui, apapun beban, apapun salib yang kami boleh pikul Tuhan, kami percaya itu membawa kami terus bertumbuh di dalam iman kepadamu ya Tuhan. Di tengah kerapuhan, keterbatasan, kekurangan kami Tuhan, kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu untuk membawa kami hidup mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengalami kasih Tuhan, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan melalui semua ciptaan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk hidup serupa dan segambar dengan Engkau. Karena besar kasih setia Tuhan, karena besar kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama katakan, terlalu besar darah-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah
sama-sama kita arahkan tangan kita untuk wujud-wujud doa, untuk setiap tulisan. Ada pengharapan, permohonan, ada ucapan syukur. Apapun itu Tuhan, kami bawa kepadamu malam hari ini Tuhan. Setiap tulisan wujud doa ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan punya jawaban. Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Berkati tulisan-tulisan ini Tuhan, baik masalah keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, masalah anak-anak, apapun Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab setiap doa-doa ini Tuhan. Maka kami persembahan wujud-wujud doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Rahmati kami dengan sukacitamu dan damai sejahteramu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Kau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saksi untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Amin. Brother and sister, kalau kita sudah diberi berkat yang luar biasa, kita juga mau memberkati. Biar kita mau memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang Tuhan beri. Biarlah persembahan ini boleh memberkati bagi pelayanan di Perduki Chapter Pusat. Biar kita boleh memberi dengan sukacita, dan kita mau iringi dan kita mau angkat pujian persembahan ini. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh terus berlimpah oleh karena Dia yang memberikan kita roh sukacita. Mari kita naikkan pujian persembahan dan kita iringi persembahan kita. Kasih karunia Tuhan. Sebab karena kasih karunia Tuhan, aku diselamatkan. Usahaku, tetapi semua hanya pemberian dari-Mu. Ku mau hidup di dalam-Mu, berjalan denganmu di setiap waktu. Serahkan
kita mau melayani Tuhan, amin. Kita mau menjadi saksi Kristus, amin. Amin. Baiklah, persatuan doa Perduki Chapter Pusat malam hari ini. Sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan beberapa buah. Dipersilakan bro. Ya, yang pertama yaitu Camp Onsite Sukses Sejati Katolik. Berbisnis di jalan Tuhan mungkinkah? Yang akan diadakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 April di Hotel Mercure Ancol. Mari bro ini bukan brosis ya, berarti ini bro ya kan? Karena Sukses Sejati Katolik. Oh boleh ya, oh ternyata ada revisi dari Bro Swandi. Bro and sis, jadi boleh mengikuti kegiatan ini, jangan lupa dicatat tanggalnya. Dan kalau udah dicatat tanggalnya, jangan lupa juga mendaftar. Oke, terima kasih Bro and sis semuanya. Next. Nah, ini dia adalah kebangunan rohani Katolik TRIF yang diselenggarakan oleh PDPKK Gloria yang mengundang yaitu pewarta Michelle Moran. Nah, kami bersyukur berterima kasih kami Perduki Worship akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Untuk sebagai pembuka di dalam KRK tersebut kami mengundang bro and sis semuanya untuk kita bersama-sama hadir di dalam KRK ini pada tanggal 23 Mei. Ya ini kalau nggak salah hari libur ya, hari libur Waisak. Waktunya yaitu jam 15 sampai 18 di Naviri Convention Hall Central Park ya. APL Tower lantai 8 ya. Mari bro and sis semua undang mungkin keponakan atau teman-teman yang lain untuk bergabung di dalam KRK ini bersama dengan kami juga nanti kita sama-sama memuji Tuhan bersama Perduki Worship dan juga nanti ada WL yaitu George Anselo Ganda dan Service Day. Mari kita sama-sama untuk membangkitkan semangat sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Next. Nah, ya brother and sister mungkin malam hari ini kita berpisah dulu ya karena ada libur yaitu tanggal 29 Maret karena minggu depan kita akan merayakan Tripekan Suci yaitu tanggal 29 Maret, lalu ada 5 April karena ada menyambut saudara-saudari kita juga yang akan merayakan Lebaran sampai 12 April. Nah, kita akan berjumpa kembali di Perduki Chapter Pusat hari Jumat ya. Tempatnya tetap sama, waktunya juga tetap sama, 19 April. Nah, kita akan ada Praise and Worship ya 19 April bersama WL kita yaitu Susan Hartanto. Ya mari bro and sis berjumpa lagi 3 minggu kemudian. Mari undang saudara-saudari kita ya kan keponakan bro and sis teman-teman yang lain. Kita mau jadi saksi Kristus dan kita mau bawa juga. Oke kita mau bawa juga berapa? Berapa jiwa berapa domba? Nah tadi udah dibilang sama bro ya. Kalau kita percaya, kita imani, kita mau sampaikan kabar sukacita kita tentang Tuhan Yesus kita yang penuh kasih. Kita juga mau membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Membawa dengan sukacita, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Next ada lagi bro? Sudah. Terima kasih bro and sis untuk kebersamaan kita, sukacita kita malam hari ini di persatuan doa Perduki Chapter Pusat. Mari kita pulang membawa berkat sukacita yang kita dapatkan malam hari ini. Setuju? Setuju? Siap menjadi laskar dan saksi Kristus untuk kemuliaan Tuhan? Belum kompak ini. Setuju? Oke, ini antara ngantuk atau lapar ya? Kenapa? Oh oke. Kami mau undang ya, coba ada angkat tangan bro and sis yang pertama kali datang. Bergabung bersama dengan kami, boleh angkat tangan? Oke, boleh bro and sis kita yang terdekat boleh memberikan salam. Selamat datang sis, ya bersama dengan kami keluarga Perduki Chapter Pusat. Oke, semangat ya. Kita berjumpa lagi ya sis untuk 3 minggu ke depan. Kita sama-sama, oke?
Oke, nah katanya karena baru kita mau sambut dengan sukacita ya. Oke, sis boleh maju ke depan, ada sesuatu yang mau kami berikan dengan kasih dan sukacita. Oke, ada lagi? Oh oke, sis boleh maju bersama-sama dengan kami, silakan. Kita mau kenalkan ya, katanya kalau tak kenal maka Kenalan. kalau tak kenal maka Kenalan. kenalan, betul. Oke, silakan sis. Oke, ini ada tanda kasih dari kami. Ya, selamat datang. Boleh kenalan dulu namanya siapa dan datang ke Paduka Worship tahu dari mana? Nah, boleh. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya diundang sama teman-teman saya itu yang di belakang satu baris. Oke, di belakang satu baris. Mana coba dada-dada dulu. Oke, untuk datang, oke ya. Oke, sama-sama kita nanti ketemu lagi ya sis, bersama-sama di tempat ini Perduki Chapter Pusat 19. Selamat datang, tadi sis siapa suaranya? Sis Eka, welcome to Perduki Chapter Pusat, sis Eka. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada wanita manis juga di sebelah kiri saya. Perkenalkan dirinya. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Yuli. Siapa? Yuli. Yuli. Oh oke. Oke. Tahu Perduki Chapter Pusat dari mana sis? Saya datang khusus untuk mendukung Koyaya. Oke, mendukung Koyaya. Oke. Berarti nggak hanya mendukung ya sis. Kalau nggak ada Koyaya tepat mau dong datang bersama-sama dengan Mau kami. dan diajak teman saya juga Roni. Oke, Bro Roni sudah bawa satu jiwa ya. Berarti nanti akan bawa-bawa lagi Yuli-Yuli yang lain. Oke. Maksudnya Yuli-Yuli yang lain untuk bersama-sama gabung dengan kami. Oke. Nah, ini ada tanda kasih dari kami. Selamat datang sis Yuli di Perduki Chapter Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, demikianlah Bro and Sis, saya persilahkan teman saya yang mungil dan manis ini. Baik, mari Bro NC semua, kita mau tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Syukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau dan kami juga sudah diberkati lewat pewartaan firman yang sungguh luar biasa, lewat anakmu yang Engkau kasihi Bro Yaya di tempat ini. Biar kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bro Yaya, diberkatilah usahanya, diberkatilah keluarganya, diberkatilah pelayanannya. Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu sama lain, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan berkati dan lindungi kami, tibakan kami sampai di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh berjumpa dengan keluarga kami dan kami boleh bagikan sukacita yang dari Tuhan kepada keluarga kami di rumah nanti. Hari-hari kami dan kehidupan kami ke depan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Dan biarlah kami mau satukan semua doa-doa malam hari ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan buat kami semua. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan satu pujian penutup dengan penuh sukacita, sebab sukacita Tuhan melimpah atas kita. Boleh mana tepuk tangannya semuanya? Lebih keras lagi tepuk tangan buat Tuhan. Terima sukacitanya dan bawa pulang saat ini. Sukacitamu mengalir dalamku, damai bersamamu, sebab roh Tuhan ada pada kita. Rohmu menyala di dalam hidupku, kau pulihkan hidupku, kau selamatkan jiwaku. Mari bersorak sama-sama, yo! Bersoraklah, berpuji namanya, sorak-sorak puji Tuhan, sorak puji Tuhan, soraklah, tinggikan namanya, Raja segala
Sukacitamu mengalir dalamku, damai bersamamu. Katakan rohmu ada padaku, rohmu menyala di dalam hidupku. Kau pulihkan hidup, kau selamatkan jiwa. Sama-sama mari bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah, berpuji namanya. Soraklah, sorak haleluya, soraklah. Tinggikan namanya, Raja segala raja, raja, raja segala raja. Hey yo, hey yo, oh. Mana suaranya? Hey yo, hey yo, oh. Lagi. Hey yo, oh, yeah. Hey yo, oh. Mari sama-sama angkat tangan katakan. Dibangkitkan, dibangkitkan, sempurnakan dan diselamatkan. Dipulihkan, dibangkitkan, sempurnakan dan diselamatkan. Bersoraklah, mari puji namanya. Soraklah, sorak puji Tuhan buat Yesus. Sorak puji Tuhan, soraklah. Mari tinggikan, tinggikan namanya. Raja segala raja, raja segala raja. Lagi bersoraklah, mari puji namanya. Soraklah, sorak puji Tuhan, soraklah. Tinggikan namanya. Raja segala raja, raja segala raja. Hey yo, hey yo, oh. Hey yo, hey yo, oh. Hey yo, hey yo, oh. Hey yo, semuanya sekali lagi. Hey yo, hey yo, oh. Hey yo, hey yo, hey yo, oh.